Assalamualaikum Bu Fatma. Baik. Waalaikumsalam Bu Haji. Hmm, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Haji. Sebaliknya, Maaf ya. Eh, Alhamdulillah baik juga. Aduh maaf ya aku lagi capek. nggak apa-apa Bu Haji. Maaf Bu Haji, saya mengganggu sore ini. Ya tidak apa-apa. Bu Fatma, saya juga lagi hari ini mau bahas apa, Bu? Ini Bu, salah satu murid saya kelas 9A itu ada yang tidak bisa fokus ketika saya berikan tugas. Dia itu anaknya mungkin bisa disebut sebagai hiperaktif ya, karena dia itu selalu mengajak teman-temannya untuk berbicara, kemudian mencolek-colek temannya. Hal ini membuat anak-anak yang lain juga itu terganggu, sehingga temannya juga tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oh, begitu, Bu. Jadi ada salah satu siswa tadi yang dalam mengerjakan tugasnya tidak mampu diselesaikan tepat waktu dan berimbas ke siswa yang lain, begitu. Iya, betul sekali Bu Haji. Ya. Nah, kita berbincang sebentar ya di akhir percakapan kita nanti. Apa sih Bu Fatma harapkan? Iya, ya saya harapkan Bu Haji itu mendapatkan solusi agar anak yang tidak fokus ini nantinya sudah bisa fokus dan tidak mengganggu temannya yang lain. Oke. Jadi Bu Fatma ingin siswanya fokus saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain tidak terganggu, begitu Bu? Betul sekali Bu Haji. Nah, Bu Fatma, sekarang coba ceritakan secara detail kondisi siswa yang dialami Bu Fatma. Begini Bu Haji, siswa saya itu tergolong di atas rata-rata. Dia sebenarnya bisa ketika dia fokus mendengarkan penjelasan saya. Kadang saya suruh maju ke depan mengerjakan tugas, dia bisa. Namun ketika saya kasih tugas mandiri, dia tidak bisa fokus. Kemudian sebelum tugasnya selesai, dia pasti mengganggu temannya karena dia selalu bercerita, kemudian mencolek-colek temannya. Ada saja ceritanya. Pokoknya ada yang dia sudah alami pasti dia ceritakan ke temannya. Akhirnya temannya yang lain ikut menyahut. Jadi saya kadang potong pembicaraannya. Bagaimana tugasnya sudah selesai belum? Oh iya, jadi menurut Bu Fatma siswa tersebut bisa atau mampu dalam pembelajaran, namun tidak dapat berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya atau rencananya. Dia ingin selalu menceritakan ke teman-temannya ya Bu. Iya, betul sekali Bu Haji. Menurut Bu Fatma, agar murid tersebut dapat konsentrasi, Bu Fatma bisa lakukan? Saya mungkin perlu mengintegrasikan pembelajaran KSE, kemudian menciptakan iklim positif dan budaya sekolah ya Bu. Baik Bu Fatma, itu bagus sekali ya. Jadi Bu Fatma akan mengintegrasikan pembelajaran KSE, menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Iya Bu Haji. Menurut Ibu Fatma, KSE yang seperti apa yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan itu KSE dalam pembelajaran, terutama kesadaran diri dan manajemen diri. Bagus sekali itu Bu.
Bu Fatma, karena ingin mengintegrasikan KSE terutama apalagi kesadaran diri dan manajemen diri. Nah, menurut Bu Fatma, cara apa sih yang Bu Fatma bisa gunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya, yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan KSE tentang kesadaran diri itu, saya akan membuat roda emosi yang saya akan pajang di kelas. Jadi ketika nanti anak datang, setiap anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai apa yang ia rasakan. Mungkin begitu, Bu. Bagus sekali tuh Bu Fatma. Kemudian menurut Bu Fatma, apa Bu Fatma yang bisa dilakukan untuk membuat anak tersebut mampu manajemen dirinya dengan baik? Menurut saya pada awal kegiatan pembelajaran itu saya perlu melakukan teknik stop sehingga anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaannya. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menceritakan pengalamannya dan menanyakan perasaannya pada saat itu, sehingga anak itu dapat menceritakan keluh kesahnya serta unik-uniknya. Jadi setelah dia menceritakan seluruh kesahnya dengan unik-uniknya itu, dia tidak terpancing lagi untuk bercerita ketika saya memberikan tugas. Saya akan memberikan kesempatan atau ruang untuk bercerita. Baik, Bu. Baik, Bu Fatma. Tadi Bu Fatma bercerita tentang iklim positif dan budaya sekolah. Bagaimana cara menerapkannya? Iya, iya Bu, saya tadi bercerita tentang iklim kelas. Di kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas, namun belum sepenuhnya dipahami. Dan mungkin saya akan melakukan revisi, kemudian memasukkan beberapa nilai bahwa mengajak teman untuk berbicara ketika mengerjakan tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas, dan rencana saya akan melakukan segitiga restitusi. Ibu Fatma akan merevisi keyakinan kelasnya dan menerapkan segitiga restitusi. Jadi kesimpulan yang Ibu Fatma akan lakukan ketika anak tidak fokus menyelesaikan tugas tersebut ada dua cara ya. Yang pertama tadi mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak bercerita di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Iya, seperti itu Bu Ajisti. Jadi di antara kedua hal tersebut ya, kira-kira yang mana segera Ibu Fatma lakukan menurut Ibu? Yang pertama, Menurut saya, mungkin saya bisa melakukan secara bersamaan sekaligus karena ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke, jadi Bu Fatma bisa melakukan sekaligus ya. Menurut Ibu Fatma siapa yang dapat membantu untuk menyusun langkah-langkah tersebut? Iya, yang bisa membantu saya untuk menyusun tersebut itu berarti seluruh siswa yang ada di kelas, agar setiap anak dapat mengetahui perannya dalam kelas sehingga dia dapat berpartisipasi dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Oke, pada titik ini ya, Ibu Fatma apa yang bisa dapatkan dari percakapan ini? Jadi untuk membuat anak fokus menyelesaikan tugasnya itu saya akan membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang bercerita, kemudian
merevisi kembali keyakinan kelas, kemudian melaksanakan segitiga restitusi kepada murid saya. Baik, Bu. Kapan bisa diterapkan, Ibu Fatma? Insya Allah besok saya akan memulainya. Insya Allah bagus sekali Bu Fatma ya. Jadi kita berjumpa lagi setelah apa ya Ibu Fatma apa tadi menerapkan KSE dan segitiga restitusi. Iya Bu Haji, terima kasih banyak. Ya Bu, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesi yang kedua ini, Iya. saya lagi sebagai apa? Saya lagi sebagai coach ya, Bu Fatma Ya. sebagai coach. Jadi ini saya mempunyai masalah ya tentang di sekolah yang punya anak yang malas ke sekolah. Ya, saya akan konsultasi langsung dengan Ibu Fatma. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan kesepakatan kemarin, hari ini kita kan akan berbincang-bincang melalui percakapan ini. Apa yang Ibu Isti ingin sampaikan? Begini Bu, jadi ada murid saya ya, sebelumnya dia tuh rajin ke sekolah, tapi beberapa hari ini murid saya ini kata teman-temannya sudah malas ke sekolah ya. Oh, jadi begitu. Jadi Bu Isti ini punya murid yang malas ke sekolah. Hari ini apa sih yang kita inginkan hasilkan dari percakapan ini? Saya ingin menyelesaikan masalah. Ingin menyelesaikan apa ini Bu? Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Saya ingin siswa saya Samsidar ini rajin lagi ke sekolah. Oh, begitu Bu Isti. Jadi ingin menyelesaikan masalah, kemudian ingin muridnya rajin ke sekolah. Iya Bu. Nah, Ibu Isti coba ceritakan secara detail kondisi murid yang malas ke sekolah itu. Satu minggu terakhir ini saya sibuk dengan kegiatan luar sekolah, BIMTEK, kalau saya bendahara ya Bu, dan lain sebagainya. Jadi saya meninggalkan murid saya beberapa hari ini. Pas saya masuk ke kelas dan lihat absen, murid saya yang bernama Samsidar ternyata sudah beberapa hari tidak masuk sekolah, dan kata teman-temannya dia tidak tahu alasannya kenapa Samsidar tidak mau ke sekolah. Oh begitu, jadi murid Bu Isti ini bernama Samsidar, malas Iya. ke sekolah, dan Bu Aji Isti ini sedang sibuk dengan kegiatan luar sekolah ya? Iya Bu, betul Bu. Menurut Bu Isti, agar murid tersebut dapat rajin lagi ke sekolah, apa kira-kira Ibu Isti bisa lakukan? Saya mungkin perlu melakukan restitusi kepada murid saya yang bernama Samsidar ya, yang pembelajaran yang saya dapatkan dari guru penggerak ya. Di sini restitusi kan dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Baik Bu Isti, itu sangat bagus sekali ya. Jadi Bu Isti akan merestitusi murid yang malas ke sekolah ya? Iya Bu. Menurut Bu Isti ini masih adakah cara yang lain sehingga murid Ibu ini lebih rajin ke sekolah? Ada Bu, ada.
saya akan mengintegrasikan KSE tentang kesadaran diri dalam PBM sehingga murid-murid saya lebih banyak motivasinya ke sekolah dan memberikan proses pembelajaran ke sekolah memberikan proses pembelajaran yang menarik bagi murid. Ya, itu sangat bagus sekali Bu Isti. Apa yang Ibu lakukan dalam mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran? Saya akan melakukan pengembangan kompetensi tersebut melalui eksplorasi dalam integrasi eksplorasi dan interaksi murid dengan orang tua, pendidik, teman atau lingkungan sehingga murid memiliki karakter yang unggul. Baik Bu Isti, dari kedua hal tersebut, yang mana kira-kira Ibu Isti ingin segera lakukan? Menurut saya ya, saya bisa melakukan sekaligus. Ya, saya bisa melakukan sekaligus. Saya akan merestitusi murid saya dan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Baik Bu Isti, kapan Bu Isti akan laksanakan? Insya Allah besok mudah-mudahan Samsidar datang ke sekolah. Ya. Insya Allah besok. Oke. Ya. Bagus sekali Bu Isti. Jadi kita berjumpa lagi setelah Bu Isti merestitusi murid Ibu yang malas ke sekolah, mungkin 1 minggu ke depan ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Ajisti. Saya kira perjumpaan kita cukup sampai di sini Bu Ajisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh nanti kayaknya stop recording deh. Iya. Bismillah. Stop recording. Oke? Ya, stop.